Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini pada kamana mopi nalang adisingang nanya kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita terkait dengan puasa. Pada subuh hari ini kita melanjutkannya dengan sunnah-sunnah yang terkait dengan puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Ya manri subuh ya sengang ini. Sahur itu sahur dari kata-kata sahara, bahasa Arab batuanna akhir malam. Jadi kenapa tetek dua nangka nak gora-gora maka dah sahur, ayatannya itu sahur. Apa napa tetek dua, angka lalu napa tetek setengah na dua, ay gora ni. Mata duk sahur. Pada akhir malam, padahal tanya mau akhir malam. Nah, jadi terkait sahur ini masyarakat muslimin, hukumnya adalah sunnah. Artinya namole to manre subuh atau namole to makan sahur, puasa kita tetap sah. Nah, cuma kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur sama makanya Nabi tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena situng-tunganna angka barakah oko waktu sahur ada berkah di waktu sahur. Nah, jadi namo angka pandrita atama kedan namo idapi kita hanya minum air satu teguk kita sudah bersahur. Cuma masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut makan sahur. Jadi disebut makan sahur nasabah waktu makannya itu di akhir waktu malam sebelum terbitnya fajar. Jadi waktu makan sahur itu di akhir malam sebelum terbit fajar. Ya sengai terbit fajar mompok ni pak jarenge ya nari itu tamana subuh. Jadi sebenarnya dalam agama kita itu dalam puasa itu tidak ada digaga yaseng waktu imsak antara subuh sebelum salat subuh, sebelum azan subuh angka yaseng imsak. Angka padahal imsak yang waktu imsak itu bahasa Arab artinya memegang, mapegan itu yak katan ini puasai. Ya mapamula tamana waktu subuh ya naru yasang imsak. Yang sebelumnya itu masyarakat muslimin adalah sahur. Jadi sebelum tamai waktu subuh namanya sahur. Kita disunnahkan, sunnah sahur itu adalah mengakhirkan sahur, menunda sahur waktu-waktu terakhir. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Adi Ad-Dailami dari hadis Anas bin Malik, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakiru bil aftar wa akhirus sahur.
bersegeralah untuk berbuka. Jadi berbuka tidak boleh ditunda, sementara sahur diakhirkan. Maka Nabi kita segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur, atau tundalah sahur di akhir waktu. Selendepan atama waktu subuh. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW senantiasa itu berbuka cepat dan senantiasa menunda sahurnya. Artinya ya kenapa itu tek dua matupi, kenapa itu tek telu depan atama, ya kita tunda lagi, mengakhirkan sahur. Jadi akhir waktu sahur, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu an berkata, tasakharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal azani was sahuri. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah puraki mandre subuh si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia na ceritai Anas nama kutana Sa'id bin Sabit, makada siaga ro itana kam kana baina al azani was sahur, siaga ro itana pole puramo mandre sahur na batawe. Makada Anas bin Malik kira-kira jaraknya itu seukuran membaca 50 ayat. Sehingga Ibnu Hajar menafsirkan ini ma'asyiral muslimin, makada 50 ayat itu adalah tidak panjang dan ayat yang tidak pendek. Kemudian tidak dibaca cepat dan tidak dibaca pula lambat, sehingga dikatakan bahwa antara zahurnya Nabi dengan subuhnya ya kira-kira 50 ayat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan waktu imsak. Imsak sebenarnya artinya menahan diri. Waktunya kita mulai menahan diri. Puasa ni tahu ya senang. Imsak itu mulai kita menahan diri, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam Al-Quran itu jelas batasnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, maka dibung Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai tampaknya di antara kalian benang putih dan benang hitam. Pernah dijelaskan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah itu waktunya turun ini ayat, engka nasioi oko limanna pitta di pitta bolong si di pitta putih. Nah sebab maka dia sampai bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Dan karena ia naruna gambarkan kau bisa ni wadin ni nabedakan antara benang hitam dengan benang putih, berarti imsak ni tu. Imsak ni ya maksudnya ya ternyata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ini nang kalingan Nabi ta, maka dia sahabat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melakukan cara membedakannya itu haidul abyad minal haidil aswadi, membedakan antara benang putih dari benang hitam itu dengan mengikat tangan. Pada awalnya ayat ini menurut riwayat disebutkan hanya minal haidil aswadi minal haidil abyadi minal haidil hatta yatabayyana lakum haidul abyadu minal haidil aswadi, sampai kentara di antara kalian antara benang hitam dan benang putih. Ternyata ayat ini ada sambungannya, maka ada minal fajar. Sehingga yang dimaksud dalam hal ini masyarakat muslimin adalah ada perbedaan antara fajar sadik dengan fajar kadzib. Ayat yang kayak dua tu fajar. Ada dua fajar, ada namanya fajar sadik, ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib kalau seandainya kita setiap malam sebelum subuh, setiap subuh sebelum bangun tawe
pergi di tempat yang terbuka, kemudian melihat ke timur, ada cahaya yang menyentir ke atas. Airnya semua fajar kadzib. Sebenarnya seandainya tidak pagagar jadwal waktu salat, ya belum dihisap jadwal waktu salat, karena jadwal waktu salat subuh kita sekarang kan memang irita jadwal waktu salat di jam. Penjelasannya kan dalam hadis Rasulullah, waktu zuhur itu masuk ketika matahari sudah mulai tergelincir. Ya, jadi mencen ni lorijang kuidi sudah tergelincir ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar dalam hadis najelaskan Nabi tan nareko silampe ni di benda si bawa bayangan nah. Berarti itu sudah masuk waktu asar. Ya, begitu hadisnya. Kemudian waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Waktu isya itu tamai waktu isya narekolannya ni warna merah di ufuk barat. Kemudian waktu subuh adalah mompokna fajar sadik. Itu bunyi hadis. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narekomelo ni naita tawit tamana loroe lawi mita matasso. Memasang sesuatu nariko maliwan ni wajojoe sudah ada di sebelah timur. Kalau kita di sini berarti taman ni loroe komelo ini naita waktu asara loi mitai wajojona si dia benda nariko si lampe ni bayanganna si bawa aslina berarti taman ni waktu asara melo ita mamangaribi loi naita labu ni gamatan nasoe melo itama isa naita si apakah sudah hilang rona merah, ya mega merah di ufuk barat. Begitu juga waktu subuh tapi makokoe ma'asyiral muslimin denai ritairo aga sabana nasabak purani dihitung perjalanan matahari ini. Matahari itu akan tergelincir jam sekian, jam 12:15. Subuh itu fajar sadik itu muncul pas, kalau tidak salah sekarang jam 4:52. Makruh. Jadi berubah-ubah itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perjalanan matahari. Jadi nasabah riolo degaga ilmu astronomi, tidak ada ilmu falak, tidak ada ilmu hisab, maka sahabat itu melihat itu fajar sadik dengan fajar kadzib. Kita tidak ada lagi melihat sekarang. Tidak ada lagi melihat sekarang. Dena telom mitai mompokna pak jerenge. Kumompok ni pak jerenge berarti masuk waktu subuh, berarti itu sudah masuk waktu imsak. Cuma ini makokoe untuk kehati-hatian angka nano radioe. Padahal sebenarnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makanya Nabi ta idza sami'a ahadukumun nida wal ina'i ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu. Betulan apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan nareko yang kalingan ibange sementara tempat makannya masih berada di tangannya, artinya manremopi bani tawe sementara masih makan naman remopi angka mo panandrena cekde fala yad'hu aja na pajai hatta yaqdi hajatahu minhu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Jadi pater mo jangan kita buru-buru. Kecuali kok bangin apa ban itu yang pakai melok mat tambah, itu lain masalahnya masyarakat muslimin. Ya kok sementara kita atau sementara mandre ki nak bang maka dia patu minum dia nak dia minum sahabat minum mau ki jolo salahnya kada dia patu pilama pelok-pelok engkau mau pak kopi cukup menyelesaikan. Dalam hadis ini sebutkan ya qadi hajat atau sampai menyelesaikan urusannya, urusan makan itu sudah selesai. Kalau tinggal sedikit ipat capui kemudian kita minum. Itu bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan sementara tempat makannya angka mopi okol limana artinya masih makan, ya fala yad'hu, jangan berhenti, paterui secepat kemudian menyelesaikannya dengan minum. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu imsak sebenarnya adalah ketika masuknya subuh. Masuknya subuh itu adalah ketika azan. Cuma karena kehati-hatian maniniki nasabah biasa yang kalinya makokwe
pada nang subuh yang ke masjid depan abakoi bani koro biasa ya kira-kira tujuanna na angka maparingerang. Jadi itu sebenarnya bunyi-bunyi itu maparingerang mi. Maka dah macawe ni imsak, macawe ni tay makateni. Maka cawe ni tay denanawat di mandre. Tapi itu hadisnya Rasulullah. Kalau masih sementara makan, ini kan masih sementara makan namun ini ro okor radioe. Napa jaya itu ni mandre. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan sahur ini memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjurannya maksudnya dalam hadis tadi disebutkan tasakharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kalian sesungguhnya di sahur itu ada berkah. Kemudian apa yang dimakan di waktu sahur? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmas sahurul mu'minut tamar." Sebaik-baik makan sahur. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik makan sahurnya mukmin itu adalah kurma. Walaupun kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa ini kan budaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurma tulian rekor. Ya tapi sekarang kalau kita mau lakukan masyarakat muslimin mengikuti Rasulullah, apalagi napuade Nabi ta makada nikmat sahurul mukmin, sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Namanya kalau ada ni kurma makokoi balu. Ya kita mau cari di mana, mau beli 10 kilo ada dijual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tasakharu walau bi jir'atin min ma'in. Nah ternyata nasurotok maka datoi Nabi ilalang hadis selenge maka dah bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi cuma makadami yang terbaik adalah kurma, tapi walaupun itu dengan seteguk air. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iar paralunna sahur egang karena makada Nabi ta nariko waimi mudapi untuk makan sahur waitona. Waitona nasabah memang begitu diperintahkannya. Walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkad, yang jelas sunnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya keberkahan makanan ya sengi baraka makanan, ya sengi baraka anrewe ya naritu decenna anrewe. Ya sengi barakai made makanjai madeceng mandreki. Ada kemungkinannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala waimiro irinung, tapi memang kita bersahur kemudian niat puasa waimirinung, tapi mak barakai ada kemungkinannya air ini yang memberikan kita nasabah mak barakai memberikan kita kesegaran berpuasa sepanjang hari. Ya walaupun engkau makan ya apa ya namude wan subuh. Ini beda. Jadi di antara hal-hal yang agak sebenarnya maknanya ya sengi sahur. Makna sahur adalah jadi sahur itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Ibadah agak ibadah sunnah. Artinya nareko ipigau sahur runtuki pahala. Nareko de to sahur kita tidak makan subuh, tidak makan de to manre subuh rugi ki. Jadi saleh ko makadaki asenge sunnah adalah apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Sebenarnya makna asenge sunnah apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila tidak dilaksanakan rugi. Artinya masyarakat muslimin narekodeto manre subuh rugi ki aga sabakna rugi ki laba bawangi pahalai. Jadi koto manre sahur mak barakatoni nareketon ibadah artinya tambah pahalai. Kemudian yang kedua barakahna makan sahur adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah di dalam beberapa hadis maka Nabi ta man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bahkan ada tambahan makna inda fasadi ummati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika di tengah-tengah rusaknya umatku, maka seakan-akan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya nasabah makokoi kita terkadang begadan ni maka itu menerima wana aja atau moto simatu.
Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama juga itu tujuannya perbedaan sahur artinya barakahna sahur ialah itu membedakan puasa tak ini umat selengis di bawah puasa Yahudi dan Nasrani. Sebab itu Yahudi yang puasa tu, Nasrani yang puasa tu, bahkan puasa Asyura itu, puasa Asyura 10 Muharram diawali dari naitana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa Yahudi na natanaimi sahabat nang kay ko Madinah makadamagi na puasa Yahudi. Nama kedai nasabai sesurai hari kemenangannya Nabi Musa oleh Firaun. Nama kedai Nabi ta nahnu aula bi Musa, kita lebih berhak kepada Nabi Musa, nasab Musa itu Nabi ta. Dan mereka juga berpuasa. Jadi masyarakat muslimin ini puasa adalah ibadah terlama. Bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu masih di dalam surga puasa nih. Itu adalah larangan, maka wala taqraba hadhihi syajarah wa takuna minaz zalim. Janganlah memakan pohon ini. Ada ulama yang memaknai memakan itu bukan sebenarnya karena tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an itu bahwa makna pohon apa itu larangannya. Ada ulama yang mengatakan memakan itu sebenarnya artinya puasa. Walaupun dalam surat Taha ada yang disebutkan jangan mendekati pohon huldi, tapi itu perkataannya iblis waktu itu nagoda Nabi Adam alaihissalam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaanna puasa tak siba puasana Yahudi angkai oko engkata mandre subuh. Nama kira Nabi sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi wa ahli sahar. Perbedaanna puasa tak ini umat selenge si bawa puasa na ahlu kitab iya naritu sahur nasabat degaga sahur nalena. Jadi dikir makada ya kong kata puasa nalena resubuh puasa Yahudi kapang puasa Yahudi. Jadi masyarakat muslimin, mari kita senantiasa memperbaiki puasa-puasa kita khususnya bulan Ramadan naipakan jaki. Kemudian terakhir apa doa makan sahur. Sebenarnya tidak ada doa sama sekali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa khusus waktu sahur. Yang ada doa itu adalah doa sebelum makan. Apa doa sebelum makan? Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, doa makannya anak TK. Doa makan anak TK yang ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bismillah. Makanya Nabi Muhammad SAW apabila engkau mau makan bacalah, sebutlah nama Allah atau ucapkanlah bismillah. Nariko patengah komandre na inapa mengerang maka akada ko bismillahi awalhu wa akhiruhu. Jadi doa makan sahur tidak ada secara khusus, jadi hanya doa makan yang dipakai. Cuma masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan di waktu sahur itu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, paiga istighfar ta. Nah, sebab dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang angkai nama saypuang Allah taala wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi kita perbanyak istighfar di waktu sahur. Dari motok kiman resubuh memperbanyak juga istighfar. Bahkan ada secara khusus yang menyampaikan bahwa ketika kita makan sahur yang dianjurkan itu adalah membaca sayyidul istighfar. Ada agar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahur kita di puasa-puasa kita khususnya puasa Ramadan angkai senantiasa na barakah kiki Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup pertemuan kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa tuqrib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.